Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah-Mu, Yesus ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya kita semua baik-baik saja karena pemeliharaan Tuhan yang kasih-Nya begitu besar bagi kita semua. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah tergabung dalam online service dari Grace of Christ Community Church. Hari ini kita pasti diberkati oleh firman Tuhan dan kita juga menerima anugerah yang terbesar, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, serta menerima minyak sebagai tanda kesukaan melebihi dari teman-teman sekutu kita. Sebelum mulai, Bapak Ibu boleh bagikan link ini ke sebanyak-banyaknya orang, supaya mereka diberkati sebagaimana saudara dan saya telah diberkati. Kita akan memuji dan menyembah bersama. Itu sebabnya persiapkanlah hati saudara, persiapkanlah Alkitab saudara, serta roti dan anggur serta minyak zaitun. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami semua telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Dan kami telah menerima pendamaian di dalam rumah tangga, dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Dan kami telah dipenuhi Roh Kudus untuk menerima kembali bahasa-bahasa yang baru, untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa Roh Kudus, berbicaralah bagi kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya Engkau mengurapi Pastor Joshua Tumakaka. Berilah kekuatan, hikmat, perwahyuan, berilah roh pengertian, sehingga kami boleh dimampukan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari yang bersukacita sama-sama kita musyarakan haleluya. Sebab ini adalah kabar kesukaan, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau bersukacita, kita mau tinggikan namanya. Haleluya.
Kita akan persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk sukacita, untuk damai sejahtera yang Engkau berikan buat setiap kami. Kami percaya Bapa, karena kasih Bapa yang sangat besar, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, supaya setiap kami yang percaya, kami beroleh keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Bapa, biarlah sukacita Natal melimpah untuk setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah untuk setiap kami. Untuk itu dengan penuh keberanian, kami mau menghampiri tahta suci-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Karena kasihnya dia menderita. Kasihnya dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kelak. Mari dengan segenap hatimu katakan, waktu pun berlalu, waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Karena kasihnya
segenap hatimu katakan, karena kasih-Nya Dia menderita, karena kasih-Nya Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih-Nya Dia menderita, karena kasih-Nya. Haleluya. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Karena kasih-Nya kami bersyukur. Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kau Bapa yang baik, Kau luar biasa. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau luar biasa. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gak henti-hentinya kami mau bersyukur, kami mau katakan Tuhan Yesus baik. Kasih-Nya yang luar biasa melingkupi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus mau menyembah-Mu, kami terus mau tinggikan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory, glory bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah Kau Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami telah sampai di Minggu Natal tahun 2020 ini. Dengan sukacita kami mau menyambut Natal. Karena kami percaya anugerah-Mu, berkat-Mu, mujizat-Mu, dan kasih karunia-Mu berlimpah-limpah atas kami semua. Maka siapapun bersama-sama kami di dalam fellowship online ini, agar yang sakit semuanya disembuhkan, yang luka semuanya dipulihkan. Dan kami berterima kasih ya Bapa, karena hari baru yang Kau berikan bagi kami, memberikan kami jaminan di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memperoleh damai sejahtera. Urapi setiap kata kalimat lidah bibirku untuk memberitakan kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan biarlah dimanapun acara ini atau ibadah online ini dilihat atau diterima melalui YouTube channel ataupun melalui frekuensi First Media, kami percaya semuanya diberkati. Tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi dosa. Kami telah memperoleh penebusan dan menerima anugerah kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Silahkan duduk dimanapun saudara berada. Shalom. Tanpa terasa kita telah sampai di 20 Desember 2020. Dan kita percaya Tuhan Yesus yang baik telah memelihara kita sampai saat ini. Dan biarlah hari ini kita semua diberkati, kita memasuki Minggu Natal, beberapa hari lagi akan Natal. Walaupun secara sejarah sesungguhnya Tuhan Yesus tidak lahir di tanggal 25 Desember, tetapi ini adalah anugerah bagi kita sehingga kita bisa mengenang kasih Bapa, mengenang kelahiran Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kita semua. Dan tema Natal kita ada di screen di belakang saya, bisa diperlihatkan. Tema Natal kita, Arise, Shine, for the light and the glory of the Lord is rise upon you. Bangkit dan bersinar, karena terang dan kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Sepanjang tahun 2020, tahun yang cukup mencekam, dan banyak orang yang mengalami kedukaan, dan banyak orang menjadi kecewa, ketakutan, tidak mempunyai pengharapan akan masa depan. Tetapi hari ini kita akan memasuki hari di mana kita akan merayakan Natal bersama. Biarlah di minggu ini kita mempersiapkan hati kita untuk menerima anugerah Bapa. Bahwa di dalam Yesus Kristus kegelapan tidak berkuasa lagi sampai selama-lamanya. Dan apa yang saya ucapkan itu adalah judul atau apa yang akan kita dengar pada hari ini. Kegelapan tidak berkuasa lagi selama-lamanya. Mari kita ucapkan bersama-sama, kegelapan tidak berkuasa lagi selamanya. Haleluya. Karena Tuhan Yesus telah datang memberikan hidupnya bagi kita. Dan kita akan baca satu teks di dalam Efesus pada pasalnya yang kelima. Efesus pada pasal yang kelima. Demikian firman-Nya pada ayatnya yang ke-14. Efesus pasal 5 ayat yang ke-14. Demikian firman-Nya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya. Yesus yang kita akan rayakan Natalnya adalah Yesus yang di dalam Kejadian 1 ayat 3 Bapa berfirman, jadilah terang. Dan Yesus adalah terang dunia. Ketika Yesus mengucapkan akulah terang dunia di dalam Yohanes 8 ayat 12, untuk pertama kalinya Yesus mendeklarasikan akulah terang dunia, itu kejadiannya adalah ketika seorang wanita yang harusnya mati berdasarkan hukum Taurat harus ditimpuk sampai mati. Tetapi wanita itu memperoleh pengampunan. Dan Tuhan memberikan kepada kita sekarang panggilan untuk bangkit dari keadaan kita yang tidur. Karena banyak orang di masa sekarang ketakutan, khawatir, merasa tertolak,
ada kebencian, ada kekecewaan, ada semua pendakwaan dan kuasa kegelapan menguasai orang-orang percaya yang percaya Yesus Kristus. Sehingga dikatakan di dalam kitab Efesus ini, bangunlah hai kamu yang tidur. Padahal kitab Efesus kalau kita baca pada pasal yang pertama dikatakan di situ ditulis untuk orang-orang kudus di Efesus. Tetapi orang-orang kudus tertidur. Itu sebabnya di dalam memasuki Natal ini kita dipanggil lagi untuk bangun. Kegelapan tidak berkuasa atas kita. Terang yang diucapkan Bapa di dalam Kejadian 1 ayat 3 untuk pertama kalinya. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kehendak Bapa ada terang. Kehendak Bapa tidak ada pendakwaan. Kehendak Bapa kita hidup berdamai dengan Dia. Kehendak Bapa kita menerima kasih-Nya. Kehendak Bapa kita memperoleh pengampunannya. Kehendak Bapa kita percaya bahwa Dia ada untuk mengasihi dan memberkati kita. Itu sebabnya di tengah keadaan dunia yang penuh ketidakpastian, hari ini bangkitkan roh kita dan jadilah percaya. Kita pasti diselamatkan, kita pasti diberkati. Karena Yesus, karena Dia yang telah berkorban bagi kita. Itu sebabnya Yesus dengan satu kenyataan yang benar-benar nyata, karena menurut hukum Taurat, seorang wanita yang kedapatan berzina harus dihukum sampai mati dengan dilempar batu. Yesus katakan, aku pun tidak menghukummu. Karena Yesus datang bukan untuk menghukum. Yesus datang untuk mengampuni. Banyak orang hidup di dalam kebencian dan kekecewaan, tidak mengampuni dirinya sendiri. Dan sekarang hidup dalam ketakutan karena tidak ada pengharapan, karena tidak bisa melihat terang itu. Karena bagi kita adalah ada anugerah yang besar. Kalau kita pernah membaca kitab Lukas, kita akan buka sebentar kitab Lukas pada pasal yang pertama. Dan biarlah bagian ini menjadi bagian yang kita akan terima untuk memberkati kita memasuki Minggu Natal ini. Lukas pada pasal yang pertama, di situ dikatakan ada pemberitaan tentang bagaimana Yohanes Pembaptis lahir dan bagaimana berita Natal yang kita terima di kitab Lukas karena Maria mendapatkan berita dari Gabriel mengucapkan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ini. Kita akan baca di situ di dalam Lukas 1 ayat 35 sampai dengan 38. Demikian firman-Nya. Lukas pada pasal 1 ayat 35 sampai dengan 38. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Bapa yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Bapa. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Bapa tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi ada satu perkataan yang luar biasa di ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu. Ucapan Gabriel kepada Maria. Elisabet sanakmu itu. Dia sedang mengandung 6 bulan. Dikatakan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Jadi Elisabet yang sudah tua. Sudah tidak mungkin punya anak karena mandul. Gabriel berkata kepada Maria, Elisabet sudah mengandung 6 bulan. Artinya ada mujizat. Berita Natal adalah Maria melahirkan Yesus, bayi Yesus. Tetapi sebelum bayi Yesus lahir, bahkan sebelum Maria mengandung, Gabriel kasih tahu mujizat sudah terjadi. Yang harusnya tidak punya anak, punya anak. Yang sudah tua, mandul, rahimnya tertutup, punya anak. Bahkan sedang mengandung 6 bulan. Supaya hari ini kita mempersiapkan Natal dengan hati yang terbuka. Karena ada terang Tuhan datang buat kita. Kegelapan, ketidakmungkinan, kekecewaan, kepahitan, dosa, kebencian tidak berkuasa lagi atas kita. Karena kasih Bapa melimpah atas kita. Itu sebabnya sebelum Maria mengandung, baru dikasih tahu Maria, kasih karunia Tuhan melimpah atas kamu. Kamu akan mengandung, kamu akan melahirkan seorang bayi laki-laki. Dia akan disebut anak Bapa yang Maha Tinggi. Dia akan dikaruniakan yaitu kerajaannya Daud.
bahkan kerajaan Bapa leluhurnya sampai selama-lamanya. Maria bilang, bagaimana mungkin? Dikasih tahu Roh Kudus akan turun atas kamu dan kamu akan mengandung. Dan inilah berita untuk kamu Elizabeth yang udah tua, yang mandul, yang udah gak mungkin punya anak, sedang mengandung 6 bulan. Apa yang disebut tidak mungkin sudah terjadi. Jadi memasuki Natal, imani apa yang tidak mungkin sudah terjadi bagimu. Apa yang kau anggap sekarang tidak mungkin sudah disediakan Bapa oleh kamu. Apa yang tidak dan mustahil bagimu sudah diberikan kepadamu. Karena kelahiran Yesus lebih dari mujizat. Kelahiran Yesus adalah sesuatu yang tidak pernah ada. Itu hanya sekali dan sekali untuk selama-lamanya. Itu sebabnya memasuki Natal ini, kalau kamu hari ini membenci dan kayaknya tidak bisa mengampuni, bersukacitalah. Apa yang tidak mungkin akan terjadi bagimu. Akan ada damai sejahtera bagimu, akan ada pemulihan dalam keluargamu. Kalau kau merasa di masa-masa Natal ini masa yang paling buruk, memasuki masa Natal ini gue paling susah, secara ekonomi susah, secara masalah keuangan susah, dan gak ada lagi jalan keluar, persiapkan hatimu dan percayalah apa yang tidak mungkin Tuhan akan kerjakan bagimu dan kau akan diberkati. Dan apabila kau merasa di masa ini aku paling terpuruk, tidak punya lagi pengharapan, buka hatimu dan bangkitlah, jangan mau kegelapan berkuasa atasmu. Karena inilah kebenaran. Memasuki Natal ada kabar yang luar biasa. Apa yang tidak mungkin sudah terjadi. Apa yang tidak bisa sudah dikerjakan. Supaya memasuki Natal 2020 ini, apapun keadaan kita boleh bersukacita, boleh bersemangat. Karena Tuhan menyediakan mujizat bagi kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh katakan haleluya, kita boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita bersyukur hari ini, taruh di dalam loh batinmu. Bangkit, jangan lagi ada kegelapan berkuasa atas kita, jangan lagi kita tidur. Kita harus sadar, kita harus percaya, kita harus berani menetapkan bagi kita apa yang menjadi bagian kita di dalam Kristus. Karena Yesus Kristus telah datang untuk memberkati kita semua. Yang kedua, di dalam teks kitab Galatia pada pasal yang ketiga. Galatia pada pasalnya yang ketiga. Kita akan baca pada ayatnya yang ke-13. Demikian firman-Nya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di ayatnya yang ke-14 kita baca bersama-sama, Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, termasuk sampai kepada kita semua. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Roh inilah yang membuat kita sekarang memanggil ya Aba, ya Bapa. Kalau kita pernah baca kitab Ulangan pada pasal 6 ayat 5. Di situ ada perkataan yang menggambarkan bagaimana hukum Taurat diberikan kepada umat Israel. Di dalam teks itu dikatakan demikian, Ulangan 6 pada ayat yang kelima, kasihilah Tuhan Bapamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan pada saat ucapan ini dikatakan seluruh bangsa Israel berkata, ya Tuhan kami akan melakukannya. Dan pada saat mereka mengatakan kami akan melakukannya, mulai saat itu seluruh bangsa Israel berupaya melakukan tuntutan hukum Taurat dengan kekuatan dagingnya yang sesungguhnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan mulai saat itu semua bangsa Israel di dalam sepanjang perjalanannya jatuh ke dalam dosa. Dan itulah yang disebut kutuk hukum Taurat. Sehingga semua orang yang berupaya mengusahakan kebaikan bagi dirinya untuk kemuliaan Tuhan semuanya jatuh satu persatu. Tapi di masa Natal ini kita diingatkan kembali. Yesus Kristus telah menjadi kutuk. Bukan hanya menanggung, dia menjadi kutuk. Jangan biarkan kamu dan saya ada di bawah kuasa kegelapan lagi. Bangkitkan rohmu dan jadilah percaya. Kamu tidak sedang di dalam pendakwaan. Keadaan mungkin sedang tidak berpihak kepada kita.
Tetapi Yesus sangat mengasihi kita. Yesus mau kita percaya bahwa kasih-Nya tidak pernah berubah. Dia sanggup memberkati kita. Waktu Natal diberitakan kepada orang-orang Majus. Orang-orang Majus bertemu dengan Herodes dan mengatakan, kami lihat bintangnya di timur. Dan mereka berjalan mengikuti bintang itu. Dan pada saat Herodes berusaha mengorek informasi kepada orang-orang Majus, orang Majus itu kemudian pergi untuk mengikuti bintang itu. Dan bintang itu berjalan berhenti di tempat kandang di mana Yesus dilahirkan. Untuk memberitahukan kepada kita di mana Yesus lahir, terang itu hadir. Di mana Yesus lahir, kegelapan tidak berkuasa. Dan kegelapan yang terbesar adalah manusia terdakwa di bawah kutuk hukum Taurat. Bahwa performance kita, perbuatan kita tidak sanggup memberkati kita. Sehingga semua syarat-syarat yang kita perlukan untuk bisa hidup penuh pengharapan, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh berkat, sehat, bahkan mempunyai apa yang kita perlukan dalam hidup, tidak bisa kita perform, tidak bisa kita capai dengan upaya kita. Tetapi ketika Yesus lahir ada terang, ada sukacita, bahkan bala tentara surga bernyanyi untuk kasih tahu bahwa kekuatan surga membackup apa yang kita imani. Karena di dalam Yesus ada kabar baik, telah lahir bagimu juru selamat. Dia juru keselamatan. Semua yang kau perlu untuk keselamatan, semua yang aku perlu untuk keselamatanku. Secara kesehatan, secara ekonomi, secara hubungan, secara jabatan, secara apapun yang dicari bangsa-bangsa, itu ditambahkan kepada kita. Jadi semua yang menganggap dirinya sekarang sudah tidak punya kemampuan, seolah-olah ada di bawah kegelapan. Tuhan mau kasih tahu semua yang dicari bangsa-bangsa itu ditambahkan kepada kita. Supaya kita hari ini bangkit dan percaya kepada terang Kristus. Terang Kristus mengatakan apa yang diupayakan manusia, apa yang dicari manusia pada dasarnya itu adalah tambahan bagi kerajaan surga. Di dalam kerajaan surga semuanya itu tambahan. Justru kerajaan itu mau memberikan kehidupan yang lebih besar daripada semua tambahan itu. Itu sebabnya semua orang yang hidup untuk mencari dan memperoleh apa yang menjadi tambahan itu hidup di bawah kutuk itu. Karena hukum Taurat itu menuntut untuk kita melakukannya bagi Tuhan. Tapi Yesus telah digantung menjadi kutuk, ganti kita supaya kita dibebaskan dari kutuk itu. Untuk kita percaya di dalam kebenarannya, katakan amin. Di dalam kasihnya katakan amin. Semuanya itu ditambahkan kepada kita. Supaya kita fokus kepada kehidupan kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Kehidupan kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan adalah untuk hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kasih Kristus ada di dalam kita. Itu sebabnya kalau kita baca, kita kan membaca tadi Efesus 5 ayat 14. Coba kita buka sekali lagi Efesus 5 ayat 14. Kita baca di situ. Mari Pak kita baca, 2 ya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi ada orang-orang kudus yang tertidur, sehingga kegelapan berkuasa atasnya. Nah di dalam Efesus 5 ayat 8 sebelumnya kalau kita baca di situ ditulis apa? Mari kita lihat Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah, bayangin, kamu adalah kegelapan. Bukan kamu berada, kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu dan saya adalah terang di dalam Tuhan. Katakan amin, haleluya. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat yang ke-9 kita baca. Karena terang hanya berbuahkan apa? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Karena terang hanya berbuahkan keadilan, kebaikan, dan kebenaran. Pada ayat 10-nya bahkan dikatakan dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dengan bahasa yang lain, memasuki Natal ini, mari kita menguji diri kita sendiri. Apakah kita sekarang hidup di dalam keadilan, di dalam kebaikan, di dalam kebenaran? Kalau kita tidak hidup di dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran, saya bukan sedang mau mendakwa kamu. Saya mau memberitahukan kepada kamu bahwa kutuk itu semua sudah ditanggung. Kamu adalah anak-anak terang.
Jangan lupakan jati dirimu. Kamu tidak dipanggil untuk menjadi seorang yang punya perusahaan, punya jabatan, punya kekayaan dunia. Bukan itu tambahan. Kamu dipanggil untuk berbuat baik. Kamu dipanggil untuk mengasihi, kamu dipanggil untuk mengampuni. Yang lainnya itu ditambahkan. Yang lainnya itu ditambahkan, jabatan ditambahkan, pekerjaan ditambahkan, karir ditambahkan, kekayaan jasmani ditambahkan, pelayanan seperti yang saya lakukan ini ditambahkan. Tapi kita dipanggil jangan tertidur. Kita jangan sibuk hidup untuk yang tambahan itu. Itu ditambahkan kepadamu, makanya nanti semua bisa hilang. Tetapi Tuhan memberikan kita kehidupannya, dia menjadi kutuk digantung. Supaya kita menerima janji kepada Abraham apa? Roh Kudus itu ada di dalam kita, hidup di dalam kita. Untuk kita bisa mengasihi, untuk kita bisa mengampuni, untuk kita bisa berdamai, untuk kita bisa bersukacita karena Kristus. Sehingga di tengah kegelapan, di tengah orang putus asa, di tengah keadaan yang tidak ada kepastian, kita bisa hadir membawa terang itu. Untuk mengatakan kepada banyak orang, Tuhan mengasihimu, Tuhan sanggup memberkatimu, Tuhan sanggup menyembuhkanmu, Tuhan sanggup memberikan kepadamu mujizat. Ada haleluya. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah putus asa lagi. Karena di dalam kerajaan surga, kekayaan yang sesungguhnya adalah kehidupan. Di dalam kerajaan dunia, kekayaan sesungguhnya apa yang bisa dilihat? Kekayaan jasmani dan materi. Bagi Tuhan itu tambahan. Itu sebabnya kita menerimanya dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Dan kita membagikannya dengan sukacita dan rasa syukur. Itu sebabnya nanti waktu Tuhan Yesus datang kita semua terangkat. Katakan amin untuk hal itu. Kita akan terangkat, kita tinggalin dunia ini. Itu sebabnya kekayaan kita lebih daripada semua yang ada di dunia ini. Kekayaan kita adalah terang Kristus. Orang bertanya tentang berbagai hal dalam konteks pandemi ini. Kapan vaksinasi itu akan dibuat, akan diberlakukan. Indonesia akan mengimport itu dan akan memberlakukannya kepada warga. Kalau kita pahami itu adalah semacam jaminan atau garansi daripada pemerintah kepada warga negaranya untuk menjamin kesehatan. Tapi kalau kita pernah memahami bahwa Yesus datang membawa kerajaan dan di dalam kerajaannya kalau kita baca rajanya di kitab Mazmur pada pasal 22 ayat 18. 22 ayat 18 dikatakan demikian, mari kita baca. 2 ya. Segala tulangku dapat kuhitung. Segala tulangku dapat kuhitung. Terus mereka menonton, mereka memandangi aku. Itu sebabnya Yesus tidak segera dipancung, digantung mati, tidak. Tapi dia dipaku, kemudian sebelum itu dia disiksa. Tulang-tulangku dapat dihitung. Dia katakan tulangku dapat dihitung. Kenapa? Karena dagingnya terkelupas. Jadi dia sangat menderita. Sangat menderita. Supaya kepada kita sekarang ada suatu jaminan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Segala penyakitku sembuh. Katakan amin untuk itu. Tersenyumlah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam kerajaan surga, rajanya sendiri menanggung segala penderitaan, sakit dan penyakit. Sehingga kalau rajanya berkata kepada kita, kamu sembuh. Itu adalah hak privilege, hak istimewa yang luar biasa. Sama seperti suatu negara maju harus menjamin keamanan, menjamin kesehatan bagi warganya. Demikian Yesus. Supaya hari ini kita percaya kepada Yesus. Bahwa segala kutuk itu sudah ditanggung. Siapapun yang ada di sekitar kamu katakan dengan iman. Segala kutuk sudah ditanggung. Ya, segala kutuk sudah ditanggung. Jangan pernah khawatir lagi. Jangan pernah takut lagi. Buka hatimu, persiapkan hatimu untuk menerima mujizat di Natal 2020 ini. Ada mujizat yang tidak mungkin terjadi, Tuhan sudah sediakan buat kita. Apa yang tidak dapat kita kerjakan, Dia sudah sediakan bagi kita. Haleluya. Natal lebih dari sekedar mujizat dan kebutuhan kita hidup di bumi. Natal adalah anugerah yang memberikan kepada kita keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, Natal ini taruh di dalam loh batin kita.
Bahwa kita adalah anak-anak terang untuk berbuat kebaikan, keadilan dan kebenaran. Kita adalah anak-anak terang yang sudah ditebus, dibebaskan dari kutuk. Karena Yesus telah menjadi kutuk. Dan Yesus telah menanggung segala kutuk dosa itu supaya kita sekarang diberkati. Di dalam hidupmu, di dalam hidupku tidak ada lagi kutuk. Katakan amin untuk itu. Kegelapan tidak boleh berkuasa atas kamu, tidak boleh berkuasa atas kita. Kegelapan termasuk di dalam ignorance. Kita tidak mempunyai pengertian dan pengetahuan tentang kebenaran. Itu sebabnya hari ini teguhkan di dalam dirimu bahwa kamu adalah orang-orang yang pasti diberkati. Yang ketiga, memasuki Minggu Natal ini di Matius 8 pada ayat yang ke-13 ada ucapan Tuhan Yesus kepada seorang perwira Roma dan dia ucapkan demikian. Mari kita baca. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, ulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saya suka cita perkataan ini, pulanglah. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadi tidak dikatakan jadilah kepadamu seperti yang difirmankan Tuhan, tidak. Seperti yang kau percaya. Percayamu, percayaku, it matters. Itu penting dalam hidup kita. Penting. Jadi banyak orang merujuk atau lebih memperhatikan kepada hal-hal yang terlihat yang dapat dikerjakan. Tapi Tuhan mau memasuki Natal ini karena kita mempersiapkan diri kita untuk menerima mujizat, menerima berkat. Kita mau menanamkan di dalam diri kita bahwa kita bukan lagi orang-orang yang ada di bawah kegelapan. Kegelapan tidak berkuasa lagi atas kita. Kutuk tidak berkuasa lagi atas kita. Kita telah dibebaskan dari segala kutuk. Dan kita mau hari ini memahami bahwa percaya kita itu penting. Justru percaya itu yang membuat kita menerima apa yang dijanjikan. Dan biarlah memasuki Minggu Natal ini ada sukacita. Kalau kamu merasa ada yang tidak mungkin dalam hidupmu, dan kau menjadi kecewa, kau menjadi pahit hati, kau merasa ada kegelapan yang menaungimu, tidak lagi bisa melihat terang. Hari ini Tuhan mau singkapkan semua itu. Dia mau robek semua yang menutupi engkau dari sinar terangnya. Dia mau engkau keluar dan melihat terang itu. Dan terang Kristus itu memberi janji kepadamu. Dia sedang melakukan mujizat bagimu. Bahkan dia mau melakukan mujizat bagimu. Dan harapkan hatimu untuk memperoleh mujizat itu. Yang kedua, engkau dan aku tidak lagi hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Tuhan hadir bukan untuk menuntut daripadamu, daripadaku. Tuhan hadir untuk memberi dan memberi kepadamu. Apa yang kau percaya. Itu sebabnya yang ketiga, percayamu penting. Lebih penting dari apa yang kau dapat pikirkan. Ketika Yohanes Pembaptis diberitakan kelahirannya di dalam kitab Lukas, di situ diberitahu bahwa ayahnya Yohanes Pembaptis namanya Zakaria. Dia menggunakan pertanyaan ini ketika dia menerima berita tentang kelahiran anaknya, bahwa istrinya akan melahirkan anak. Dia katakan, bagaimana aku tahu? Kata tahu itu menggunakan pengertian dan pemikiran. Bagaimana aku tahu? Dan seketika itu juga lidah Zakaria menempel di langit-langitnya. Dan dia tidak bisa berkata-kata apapun. Kenapa? Karena Zakaria ingin memahami cara kerja Tuhan. Dan pada saat itu juga lidahnya menempel. Dan dia tidak bisa mengatakan satu kata apapun sampai Yohanes Pembaptis lahir. Waktu Yohanes Pembaptis lahir ditanya siapa namanya, dia menulis Yohanes. Nama yang tidak pernah ada di dalam garis keturunannya. Dan seketika itu lidahnya terbuka dan dia memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau engkau dan aku tahu. Mujizatnya lebih dari apa yang dapat engkau pikirkan. Persiapkan hatimu untuk diberkati. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Itu sebabnya bangkitlah. Keluar dari kegelapan itu. Karena kegelapan tidak pernah berkuasa lagi atasmu selama-lamanya. Memasuki Natal ini untuk hubungan, untuk karir, untuk usaha, untuk apapun. Tuhan sanggup memberikan mujizat kepadamu. Persiapkan hatimu untuk menerima mujizat.
di minggu Natal ini untuk semua aspek dan areal hidupmu. Dan mujizat yang terbesar adalah Yesus lahir, datang untuk membawa pengampunan kepadamu. Yang kedua, dia bukan hanya sekedar datang untuk mengampuni, tapi dia sendiri menjadi kutuk dan tergantung, menderita, dan segala kutuk itu ditimpakan ke tubuhnya, supaya sekarang oleh bilur-bilurnya kamu sembuh, saya sembuh. Bahkan dalam teks Ibrani menggunakan kata shalom, menggunakan kata peace, ada keselamatan, di dalamnya ada peace. Peace artinya rest. Semua penyakit di dalam teks Inggris menggunakan kata disease. This is itu artinya stop, rest. Ketika tidak rest itu disebut penyakit. Kutuk sudah ditanggung Yesus menjadi kutuk. Persiapkan dirimu untuk diberkati pada hari ini. Dan yang ketiga, percayamu penting. Itu sebabnya percayalah. Taruh tanganmu di dada. Secara pribadi engkau boleh berdoa untuk menerima apa yang kau imani di Natal 2020 ini. Supaya di minggu memasuki Natal ini, semua yang tidak mungkin terjadi bagimu. Dan tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, kegelapan tidak berkuasa lagi atasmu, atasku selama-lamanya. Dan jadilah percaya. Aku berdoa ya Bapa, agar yang sakit semua disembuhkan, yang luka semuanya dipulihkan. Aku berdoa Engkau membuka jalan-jalan baru bagi mereka untuk memperoleh berkat-Mu yang ajaib. Aku berdoa Tuhan, pintu-pintu yang tertutup dibuka dan ada berkat yang ajaib, hubungan yang baru, anugerah yang baru, kelimpahan yang baru. Semua yang daripada-Mu yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Dan biarlah semua itu menjadi pujian, kehormatan yang bagi-Mu. Untuk kami hidup membawa kebaikan, keadilan dan kebenaran kepada sebanyak-banyaknya orang. Karena karir, kekayaan, jabatan dan apapun yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan adalah tambahan yang Kau sediakan bagi kami, dan kami pasti menerimanya. Terpujilah Kau Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Bersukacitalah, kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan iman katakan amin. Saudara diberkati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Selamat memberi dengan sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Jesus, I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday Jesus, I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holiday swell, and it's all about you. Happy birthday Jesus, Jesus I love you. Happy birthday Jesus, I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday Jesus, I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holiday swell, and it's all about you. Happy birthday Jesus, Jesus I love you.
Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan menerima tubuh dan darah ini kita mengingat kasih Bapa yang begitu besar. Dan kita mengingat bahkan bahwa seluruh hidup kita sesungguhnya adalah miliknya. Dan juga semua persembahan yang saudara bawa adalah anugerah yang akan memberkati kita sekalian. Mari kita angkat roti ini, kita bersyukur. Bapa, kami berterima kasih. Di masa memasuki Natal ini, kami serahkan setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap pribadi. Biarlah setiap hati terbuka, Roh Kudus yang membuka setiap hati kami. Untuk kami dipersiapkan menerima mujizat daripadamu. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak bisa menjadi bisa, apa yang tidak ada menjadi ada. Semua karena kasih-Mu bagi kemuliaan-Mu Bapa. Dan kami bersyukur karena di atas kayu salib, Engkau sendiri yang berkata tetelestai, semua sudah selesai. Penyakit kami semua sudah disembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami sembuh. Kami telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan untuk menerima kemuliaan. Kami telah menjadi kudus satu kali untuk selama-lamanya. Dan Roh Kudus menuntun hidup kami untuk hidup melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran bagi kemuliaan Bapa. Dan kami bersyukur Bapa, karena kami dibebaskan dari segala kutuk. Terima kasih untuk memasuki Natal ini, biarlah ada damai sejahtera. Ada kasih mula-mula, ada pengampunan, ada penerimaan, tidak ada lagi pendakwaan. Dan biarlah setiap kami menerima kelahiran Yesus. Tuhan Yesus berdiam dan berkuasa atas hidup kami. Dan kami tinggal di dalam-Mu, Engkau tinggal di dalam kami. Terima kasih Bapa untuk minggu Natal ini. Dan biarlah sesuai firman-Mu, di atas kayu salib semuanya benar-benar sudah selesai. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman, dengan sukacita. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini. Tuhan Yesus yang disiksa, dihancurkan tubuhnya, dicabik-cabik. Dan darah menetes sejak ia berdoa di Taman Getsemani. Sehingga oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kami semua menerima perjanjian yang baru dan yang kekal. Bahwa segala dosa kami telah diampuni, kami dibebaskan dari kutuk. Sejak kutuk kejadian Adam menderita, kerja keras untuk mencari makan, sakit, penyakit, dan penderitaan. Hari ini kami percaya memasuki Natal 2020. Pemeliharaan dan berkat-Mu melimpah-limpah atas kami karena iman kepada Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur ya Bapa, tidak ada lagi kutuk kekurangan. Kasih karunia dan anugerah kebenaran-Mu melimpah atas kami. Kami menjadi satu tubuh Kristus. Kami akan bersama-sama menyambut Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai yang kudus. Kami akan pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Jika ada minyak di tangan saudara, kita doa minyak ini dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak ini sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu sesuai Ibrani 1 ayat 9. Sekaligus menjadi tanda bagi kita untuk mengingat bahwa kita adalah bait suci Tuhan. Bahwa kita adalah rumah doanya Bapa bagi segala bangsa. Bahwa kita adalah kebenarannya Bapa di dalam Kristus. Bahwa Roh Kudus berdiam di dalam kita. Bahwa kita adalah orang-orang kudusnya yang telah dibenarkan. Bahwa di tangan-Mu ada mujizat, di mulut-Mu ada kuasa.
Ada berkat yang melingkupimu, mengikutimu. Bahkan dimanapun minyak ini engkau taruh, engkau oleskan, ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan kasih karunia Tuhan dilimpahkan. Bukan lagi dengan kekuatanmu atau doamu, tapi karena kasih kuasa Roh Kudus yang bekerja. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya tiba saatnya saudara dan saya datang membawa persembahan sebagai tanda pengucapan syukur, di mana saudara telah ditetapkan untuk menjadi berkat. Dan saya percaya oleh kuasa Roh Kudus memberikan kepada saudara roh kemurahan untuk memberkati pelayanan ini. Dan setiap persembahan yang saudara beri diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Dan kami juga menyediakan nomor-nomor rekening. Nomor rekening BCA persembahan persepuluhan 8700105777 dan juga persembahan online 8700133177. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami juga menyediakan barcode. Di layar saudara, saudara boleh scan dan saudara boleh transfer sekarang. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dan bagi saudara yang ingin didoakan dan dilayani, kami para pastor siap untuk melayani saudara. Dan ada nomor-nomor yang tersedia di layar televisi saudara. Saudara boleh menghubungi kami. Kami juga mengundang saudara setiap jam 9 malam. Kita akan berdoa grace prayer. Berdoa untuk keluarga agar di masa pandemi ini semua janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, kita berdoa untuk pelayanan GCC agar di masa pandemi ini dan juga ibadah online Tuhan memberkati, jiwa-jiwa diselamatkan, banyak mujizat terjadi. Yang ketiga, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita percaya bangsa ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan selesaikan masalah pandemi dan orang-orang akan datang untuk beribadah kembali, memuji menyembah Tuhan, semua karena kasih karunia-Nya. Dan kami juga mengundang saudara yang belum berlangganan channel YouTube ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan komen. Saudara beli komen, saudara diberkati karena ini sangat membantu pelayanan kita. Dan sebelum kita menerima berkat, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk fellowship pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Engkau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian, hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memasuki Minggu Natal. Berbahagialah, berdamailah, bersukacitalah, dan terimalah berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita sekalian sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali.
Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikanmu. Haleluya, amin. Happy birthday Jesus, Jesus I love you. Happy birthday Jesus, I'm so glad it's Christmas. All the times and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday Jesus, I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holidays well.